semuanya, perkenalkan saya Herlina dari Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang judulnya evaluasi beserta prinsip, tujuan, dan syarat-syaratnya. Sebelum saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ahda MPDI selaku dosen pengampu pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Sebelum kita masuk pada poin pertama, yaitu pengertian evaluasi, terlebih dahulu saya atau kita semua harus mengetahui apakah tujuan yang kita rumuskan dapat tercapai. Apakah aktivitas yang kita lakukan telah berhasil mencapai sasaran? Apakah prosedur kerja yang dilakukan sudah tepat? Apakah sumber daya yang dimiliki sudah dapat dimobilisasi secara optimal untuk mencapai tujuan? Apakah elemen-elemen pendukung kegiatan sudah berfungsi dengan baik? Semuanya itu membutuhkan proses evaluasi untuk dapat menjawab secara tepat. Sebagaimana pentingnya penetapan atau perumusan tujuan, pentingnya aktivitas dalam suatu kegiatan, maka kedudukan evaluasi dalam proses kegiatan juga memiliki kedudukan yang sama pentingnya. Karena evaluasi merupakan bagian integral dari proses kegiatan secara keseluruhan. Karena itu, secara sederhana, evaluasi akan menjadi wahana untuk mengetahui tingkat aktivitas yang kita lakukan serta menjadi sumber informasi yang terukur hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi di dalam proses pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Dalam proses pembelajaran, evaluasi menempati kedudukan yang penting dan merupakan bagian utuh dari proses dan tahapan kegiatan pembelajaran. Dengan melakukan evaluasi, guru dapat mengukur tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukannya pada tiap kali pertemuan, setiap semester, serta setiap tahun, bahkan selama berada pada satuan pendidikan tertentu. Dengan demikian, setiap kali membahas proses pembelajaran, maka berarti kita juga membahas tentang evaluasi, karena evaluasi inklusif di dalam proses pembelajaran. Nah, inklusif sendiri yaitu mengacu pada suatu pendekatan atau kebijakan yang mencangkup semua individu tanpa membedakan berdasarkan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, usia, latar belakang, etnis, atau kondisi fisik. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang adil, setara, dan dapat diakses bagi semua orang. Untuk dapat melakukan evaluasi pembelajaran dengan benar, maka setiap guru harus mengetahui berbagai dimensi yang terkait dengan evaluasi, terutama yang berkaitan dengan hakikat evaluasi, tujuan evaluasi, prinsip-prinsip evaluasi, jenis-jenis evaluasi, dan proses evaluasi di dalam pembelajaran. Nah, poin pertama yaitu pengertian dan prinsip umum evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan telah tercapai. Karena itu, di dalam menyusun evaluasi hendaknya memperhatikan secara seksama rumusan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan harus dapat mengukur sejauh mana proses pembelajaran telah dilaksanakan. Prinsip umum evaluasi melibatkan beberapa aspek. Yang pertama adalah tujuan yang jelas. Evaluasi harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik agar dapat mengukur kinerja atau pencapaian sesuai dengan parameter yang ditetapkan. Yang kedua adalah konsistensi. Proses evaluasi harus konsisten dalam penerapannya, memastikan bahwa standar dan kriteria yang digunakan seragam dan adil untuk semua subjek yang dievaluasi. Yang ketiga adalah objektivitas. Evaluasi harus objektif, menghindari penilaian yang dipengaruhi oleh preferensi pribadi atau bias. Kriteria penilaian harus diukur secara objektif. Yang keempat adalah relevansi. Kriteria evaluasi harus relevan dengan tujuan atau kinerja yang diukur. Evaluasi yang relevan akan memberikan gambaran yang akurat tentang pencapaian atau kinerja yang diharapkan. Yang kelima adalah keberlanjutan. Evaluasi sebaiknya menjadi proses yang berkelanjutan, memberikan umpan balik yang memungkinkan perbaikan terus-menerus.
Ini menciptakan siklus evaluasi dan penerapan yang dinamis. Poin kedua adalah tujuan evaluasi. Yang pertama, memperkuat kegiatan belajar dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua adalah menguji pemahaman dan kemampuan siswa, yaitu merujuk pada proses evaluasi untuk menilai sejauh mana siswa memahami materi pelajaran dan seberapa baik mereka mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Yang ketiga, yaitu memastikan pengetahuan prasyarat yang sesuai. Itu mengacu pada upaya untuk memeriksa dan memastikan bahwa siswa memiliki pemahaman dan keterampilan dasar yang diperlukan sebelum memasuki suatu tingkat pelajaran atau topik tertentu. Keempat, ialah mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran dengan cara memberikan fasilitas materi pembelajaran yang relevan serta dukungan instruksional yang diperlukan. Yang kelima ialah memotivasi siswa, yaitu dengan cara mendorong minat atau antusiasme dan tekad siswa dalam belajar. Yang keenam ialah memberikan umpan balik bagi siswa, yaitu dengan cara memberikan informasi evaluatif mengenai kinerja atau hasil belajar siswa. Yang ketujuh ialah memberi umpan balik bagi guru, memberikan informasi evaluatif terhadap kinerja pengajar dalam melaksanakan tugas mengajar. Yang kedelapan ialah memelihara standar mutu, yaitu upaya untuk memastikan bahwa institusi pendidikan atau program pembelajaran memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh lembaga akreditasi atau pihak berwenang lainnya. Yang sembilan ialah mencapai kemajuan proses dan hasil belajar, yaitu upaya untuk meningkatkan baik perjalanan pembelajaran atau proses maupun pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang ke-10 ialah memprediksi kinerja pembelajaran selanjutnya, yaitu upaya untuk meramalkan atau memproyeksikan bagaimana siswa akan berkinerja dalam pembelajaran mendatang. Yang ke-11 atau yang terakhir ialah menilai kualitas belajar. Evaluasi terhadap sejauh mana siswa berhasil menguasai materi pembelajaran dan mengembangkan keterampilan yang diinginkan. Poin ketiga yaitu syarat-syarat evaluasi. Yang pertama, syarat-syarat evaluasi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu kesalahan atau validitas, yang kedua keteradalan atau rehabilitas, dan yang ketiga adalah kepraktisan. Yang pertama adalah kesalahan atau validitas terbagi menjadi 4, yaitu validitas ramalan, validitas banding, validitas isi, dan validitas konstruk. Yang kedua adalah keteradalan atau rehabilitas, terbagi menjadi 3, yaitu teknik ulangan, bentuk paralel, dan yang ketiga teknik bela 2. Yang ketiga adalah praktis, terbagi menjadi 4, yaitu kemudahan administrasi, waktu yang disediakan, interpreksi, dan yang keempat adalah tersedianya bentuk instrumen evaluasi yang sebanding. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai materi evaluasi dalam pembelajaran. Mohon maaf bila ada kata yang tidak dipahami atau kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.